Nomor satu ini adalah Grave of Fireflies. Grave of Kalau kau gabung nonton TV, siapkan HP-nya, siapkan wifi-nya, siapkan YouTube-nya, siapkan segalanya. Kau akan penuh dengan bahagia. Oni TV. Hai Gabuters, kembali lagi di Oni TV. Nah, hari ini aku punya topik keren banget buat kalian, yaitu adalah 5 rekomendasi film. Cuman 5 rekomendasi film ini beda dari 5 rekomendasi film yang biasa orang tunjukin ke kalian. I want to tell you about the best movie ever that I always watch every quarantine day. Tapi untuk labelnya itu Studio Ghibli. Aku bakal share ke kalian 5 film Studio Ghibli yang terkeren yang mampu buat nemenin masa karantin kalian masa-masa corona ya guys. Apa sih itu Studio Ghibli? Garis besarnya Studio Ghibli itu adalah Disney-nya Jepang guys. Cuman anime yang ada dari Studio Ghibli ini tuh beda dari anime-anime yang lain pada umumnya yang biasa kita tonton kayak Naruto dan lain sebagainya. Studio Ghibli ini punya kualitas masterpiece yang keren banget sih. Dan kalian harus ingat, kalian itu harus open minded sama kartun-kartun Jepang Studio Ghibli karena bener-bener entertaining banget. Satu hal yang paling aku suka dari Studio Ghibli adalah lingkungan atau environment yang ditunjukin, yang disuguhkan dalam film Studio Ghibli itu bener-bener bikin aku kayak pokoknya buat aku kebanting banget masuk ke dalam film tersebut gitu. Oh ya, satu hal sih, film-film Studio Ghibli itu bikin blow your mind. Salah satu film dari mereka juga udah menang Oscar, judulnya itu Spirited Away. Buat kalian yang udah tahu Spirited Away, ya keren sih. Berarti kalian tuh orangnya update gitu loh guys. Tapi buat kalian yang nggak tahu Spirited Away, bukan berarti kalian nggak keren. Nah, kalian wajib tuh nonton judulnya Spirited Away ya kan. Film Studio Ghibli yang paling keren. Kenapa sih? Karena berhasil dapetin piala Oscar. Masalahnya aku nggak mau rekomendasiin Spirited Away ya guys. Jadi aku pengen sesuatu yang berbeda dari videoku kali ini. I swear guys, kalau kalian mau nonton atau mau coba download satu filmnya aja, kalian bakal kehipnotis buat pengen download semua koleksi film Studio Ghibli. Studio Ghibli ini didirikan oleh Hayao Miyazaki 15 Juni 1985. Itu ada dari beberapa genre. Genrenya itu ada kayak realistis gitu sama fantasi ala-ala kartun, dan film ini tuh cocok buat segala umur. Dan tapi ada sih beberapa yang mungkin cocok buat remaja, tapi beberapa filmnya kebanyakan lebih buat dari anak kecil sampai dewasa. Semua koleksinya keren banget. Aku udah tonton sekitar 11 judul film. Jujur nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Aku nggak nyesel nyanyain waktu aku buat bukan nyanyain sih. Aku nggak nyesel buat nyempatin waktu aku buat nonton semua film sampai 11 judul Studio Ghibli, dan aku bakal tertarik buat download terus-terusan. Addicted banget lah pokoknya. Awal itu cuman pengen nonton 5 doang guys. Buat konten aja sih waktu aku pertama kali nonton Spirited Away kan. Terus aku kayak mau kayak kasih rekomendasi gitu. Tapi ternyata guys, aku tertarik buat nonton sampai 11 judul lebih. Waktu di Jakarta aku punya banyak teman Jepang, dan 2 dari temen aku itu kayak nyaranin kalau kamu jangan cuma nonton Spirited Away, kamu harus nonton yang lainnya gitu. Dan mereka kasih judulnya gitu. Awalnya aku kayak merasa tugas yang berat gitu loh guys, kayak harus download film dulu dan lain sebagainya. Tapi ternyata sampai 11 judul pun aku ngerasa kayak aku pengen tonton lagi sampai tuntasin semua judul atau koleksi dari Studio Ghibli. Yang kelima adalah Princess Mononoke. Nah, Princess Mononoke ini kenapa aku langsung taruh di nomor 5? Sebenarnya guys, Princess Mononoke ini keren banget. Cuman Princess Mononoke ini bukan seleraku. Seleraku tuh pengen yang kayak romantis, yang so sweet, yang ya gitulah, yang gimana ya, yang lembut jalan ceritanya gitu. Tapi kalau Princess Mononoke ini bener-bener laki-laki banget guys. Jadi kayak Princess Mononoke ini disaranin 2 teman aku kan, kayak hey Roni, ini loh aku percaya dong kamu pasti suka sama film ini gitu. Dan beberapa website nyaranin Princess Mononoke itu kayak nomor ranking 2, ranking 3 gitu. Pede aja buat nyaranin kalian buat nonton Princess Mononoke. Tapi ya aku nggak selera di sini sih. Cuman menurut aku ini film keren banget. Cuman selera aku nggak di sini. Bener-bener laris pada masanya guys. Ada seorang laki-laki yang tiba-tiba di desanya tuh kedatangan dewa babi gitu, yang tubuhnya itu udah dipenuhi dengan perubahan aura neraka gitu loh, dan menghancurkan lingkungan di sekitar. Babi tadi itu adalah message banget buat desa-desa tadi bahwa
Desa itu kan kayak kalau nggak salah tuh ada di daerah timur, dan message banget buat kayak entah timur atau barat aku lupa ya guys, message dari pokoknya dia dari timur, itu message bahwa desa sebelah lain itu terjadi kerusuhan atau kerusakan. Nah jadi si cowok ini jadi pahlawan kayak mau melindungi tempat yang ada di kerusuhan tadi, walaupun dia bukan dari asal dari situ. Dia mengajarkan kita buat menjaga alam. Yang kedua, ini versi opini aku sendiri guys, film ini benar-benar ngajarin untuk sebuah perdamaian kita tidak perlu yang namanya mengorbankan perasaan satu pihak pun. Ada pihak jahat dan pihak baik. Si cowok ini itu berprinsip bahwa aku bisa membahagiakan si baik dan aku bisa merubah yang jahat menjadi baik. Jadi tidak ada yang diusir, tidak ada yang dikorbankan. Kan kalau pikiran orang-orang kan kayak, wah si jahat ini ngancurin si baik harus ngebunuh si jahat supaya tidak dihancurkan lagi. Tapi si pemeran utama, sebenarnya sih namanya Princess Mononoke ya, tapi Gaps, masalahnya yang paling sering berperan di sini Gaps itu si cowoknya tadi. Yang jahat bisa berubah jadi baik, yang baik tetap bisa menikmatin sebuah kebaikan. Ya walaupun endingnya nggak sesuai ekspektasi, cuman ini ending keren banget. Menurut aku ini ending terkeren dari studio Ghibli adalah ya Princess Mononoke. Yang keempat, Kiki Delivery Service. Kiki Delivery Service ini tentang seorang penyihir yang bisa mengendarai sapu guys. Sebenarnya sih kalau aku baca di web, Kiki Delivery Service ini jarang ada yang rekomendasi. Cuman kenapa aku rekomendasi nomor 4? Ini selera aku banget guys. Aku pengen kalian nonton apa yang aku selerain. Aku pertama kali lihat covernya aku langsung jatuh cinta. Aku langsung pengen download ini film dan ternyata sesuai ekspektasi. Jadi si Kiki Delivery Service ini dia pengen pindah tempat dari tempat yang sebelumnya dia tinggal bersama orang tuanya. Aku pikir desanya dia itu kayak desa khusus penyihir gitu loh, karena orang-orang di sana tuh bisa ngendarain sapu. Dia pindah ke tempat orang yang normal dan dia ngerasa kayak dia cari kelebihan dia apa gitu. Ternyata dia kelebihannya adalah jadi bisa jadi delivery service di kota itu. Selama di kota itu ya jadi tukang pengantar makanan dan ya dia nemuin cinta di situ. Dia ya pokoknya kalian aku saranin banget deh kalian buat nonton film ini. Yang ketiga adalah When Maureen Was There. Aku pertama kali lihat covernya aku nggak begitu suka, tapi pas aku nonton aku decided buat ngituin ini nomor 3 loh guys, dibandingin Kiki Delivery Service yang notabene-nya aku suka covernya. Itu cerita tentang seorang anak yang bertemu dengan seorang wanita bule. Pertama kali lihat cerita ini bener-bener nggak ketebak endingnya guys. Aku bener-bener kayak ini kenapa sih kok kayak gini, bikin kita pusing. Tapi ini seru, jangan kita bikin pusing karena anak ini kan lagi kayak ada sedikit masalah slack gitu loh sama orang tuanya. Tapi ternyata dia itu anak asuh gitu loh, bukan anak kandung. Jadi anak itu dipindahin karena dia sakit paru-paru katanya kan, dia dipindahin ke desa saudara ibunya tadi. Dan di situ dia nemuin rumah tua tapi indah banget di bawah telaga. Dia selalu ngunjungin rumah itu dan dia bilang, perasaan aku pernah lihat rumah ini deh. Dan dia suka sama rumah itu guys, dan dia ngintip-ngintip di rumah kosong itu guys. Tapi tiba-tiba di dalam rumah itu ada kehidupan. Cewek bule cantik banget. Intinya cerita ini ceritain tentang persahabatan si cewek ini dan si cewek bule tadi. Tapi orang awam, orang normal pada umumnya nggak ngelihat ada kehidupan di rumah kosong itu. Cuma dia doang yang bisa ngelihat kehidupan di dalam rumah itu. Usut demi usut, endingnya ternyata orang yang ada di dalam rumah kosong itu adalah neneknya dia sendiri di zaman muda dulu. Blow your mind, bikin kita tuh nikmat banget buat nonton. Yang kedua adalah Howl's Moving Castle. Aku selalu ngeliat rekomendasinya, banyak banget yang rekomendasiin aku sama film Howl's Moving Castle itu. Tapi yang rekomendasiin bukan teman-teman orang Jepangku. Ada sih satu orang yang ngerekomendasiin film Howl's Moving Castle. Susah banget namanya dibaca, Howl's Moving Castle. Jadi ada seorang perempuan yang dia dikutuk oleh seorang penyihir untuk jadi tua. Perempuan ini tuh kayak pengen cari cara buat dia bisa berubah menjadi muda kembali. Tapi selama perjalanan dia menemukan cara biar dia bisa muda kembali, dia ketemu seorang penyihir tampan. Nenek-nenek ini udah tua, tapi dia sebenarnya dia muda guys. Cuman fisiklinya dia tua gara-gara kena kutuk gitu kan. Terus dia itu ketemu pangeran tampan tadi, mereka melakukan sebuah perjalanan. Ternyata dia masuk ke dalam rumah atau kastil yang bentuknya bobrok banget, tapi kastil itu bisa jalan, dikendarain oleh sebuah api. Konsepnya itu lebih ke fantasi guys. Aku suka fantasi dari Howl's Moving Castle itu saat
pintunya tuh dibuka-buka gitu, selalu pindah tempat gitu loh. Wajib ditonton. Hal yang bisa kita petik dari film ini itu adalah kita tidak boleh yang namanya ada rasa dendam. Kenapa sih aku bisa bilang ini guys? Karena peran utamanya itu udah dikutuk jadi nenek-nenek guys. Bayangin dong kamu seorang cewek yang cantik, terus kamu dikutuk jadi nenek-nenek, gimana sih perasaan kamu? Pasti sakit dong. Tapi dia nggak pernah ada rasa benci terhadap orang yang pernah ngutuk dia. Karena dalam cerita ini orang yang ngutuk si cewek itu jadi nenek-nenek yang lebih nenek-nenek yang nggak bisa gerak lagi. Mungkin karena kualat kali ya. Yang terakhir, Grave of the Fireflies. Grave of Firefly. Jadi film ini jarang banget jadi nomor 1 karena nomor 1 mesti Spirited Away ya guys. Tapi aku ngerasa kalian pasti suka sama Grave of Fireflies karena aku pikir dalam negara itu beda selera guys. Mungkin Jepang seleranya lebih ke fantasi atau apa. Mungkin kalau di Indonesia, menurut aku Indonesia tuh suka sama sesuatu yang relatable gitu loh. Dan di Grave of Fireflies ini menceritakan tentang kehidupan nyata seseorang di tahun peperangan lah, di Perang Dunia Kedua gitu. Dan ingat, kalau kalian mau nonton ini, wajib banget buat kalian nyediain tisu guys. Maksud aku bukan tisu yang buat aneh-aneh ya guys, tapi maksud aku tisu yang karena kamu sedih nontonnya kamu jadi nangis gitu loh. Menghidupi adiknya karena orang tuanya meninggal gara-gara perang, mamanya kena bom, papanya meninggal karena bapaknya seorang tentara. Dan sebenarnya sih kekurangan dari film ini adalah dia langsung kasih kode di awal endingnya itu bakal gimana. Jadi bikin kita tuh udah ngerti endingnya gimana sebelum kita nonton sampai akhir. Di awal aja kita udah ngerti kalau kita peka gitu. Cuman aku suka ceritanya ini adalah kalau kita hayatin film ini guys, kita bener-bener keluarin air mata. Lucunya aku nonton Grave of Fireflies ini waktu puasa siang hari gitu. Aku berusaha buat nahan air mataku supaya nggak jatuh ke mulut. Lupakan. Oke, jadi ini sedih banget. Ceritanya itu seorang anak laki-laki yang merawat adiknya di masa peperangan supaya adiknya itu bisalah hidup gitu. Ternyata gak sampai ekspektasinya, adiknya no sensor, no spoiler. Jadi kalian harus tonton, kalian wajib banget sediain tisu karena nonton film Grave of Fireflies ini bakal nangis. Oke? Nah, itu dia semua 5 rekomendasi film Studio Ghibli versi aku yang wajib kalian tonton buat ngabisin masa-masa gabut kalian. Makasih banyak buat kalian yang udah nyediain paketannya, YouTube-nya, dan HP-nya buat sekedar nonton video-videoku. Hopefully supaya kalian bisa dapet yang namanya kebahagiaan, lancar rezekinya guys. Samnida.